Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi, CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawa intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 1 sampai 8. Injil yang kita bacakan pada hari Minggu Paskah yang kelima. Injil pada hari Minggu Paskah yang kelima ini menarasikan Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan berbicara tentang kita sebagai ranting-rantingnya yang tidak dapat hidup tanpa bersatu dengannya. Ia berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Pokok anggur adalah tanaman yang menyatu dengan ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting itu hanya akan berbuah sejauh mereka bersatu dengan pokok anggur itu. Tidak ada pokok anggur tanpa ranting, dan sebaliknya pula. Ranting-ranting tidak berdiri sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada pokok anggur yang merupakan sumber keberadaan mereka. Yesus dalam Injil hari Minggu Paskah yang kelima ini menekankan kata kerja tinggal, menetap atau mendiami, menen rimanere. Dia mengulanginya tidak kurang dari 7 kali dalam perikop Injil hari ini. Sebelum meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa, Yesus ingin meyakinkan para murid-Nya bahwa mereka dapat terus bersatu dengannya. Dia berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Ungkapan tinggal di dalam atau diam bersama sangat khas dalam Injil Yohanes. Masih kita ingat dalam mukadimah Injil Yohanes, khususnya dalam pernyataan misteri inkarnasi. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tema tinggal di antara kita tersebut ditampilkan secara mendalam pada simil pokok anggur dalam Injil hari ini. Bila kita mau inventaris, tampil 9 kali ungkapan jika tinggal atau jika tidak tinggal, atau aku di dalam, tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ungkapan-ungkapan ini merupakan pernyataan konsentrasi tematis teologi spiritual yang sangat tinggi dan sangat dalam. Pada level praktis, ungkapan tinggal di dalam ini bukanlah tinggal secara pasif, tertidur di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus adalah tinggal yang aktif. Tinggal di dalam Dia juga berarti keluar dari diri sendiri untuk menemukan keberanian, keluar dari kenyamanan kita, keluar dari ruang yang sempit dan terlindungi untuk menjelajahi lautan warta sukacita kebangkitan Tuhan bagi sesama kita, dan untuk memberikan keluasan bagi kesaksian Kristiani kita di dunia ini. Ingatlah saudara-saudariku, ranting-ranting tanpa pokok anggur tidak dapat melakukan apa-apa. Kita membutuhkan getah untuk tumbuh dan berbuah. Tetapi pokok anggur juga membutuhkan ranting-ranting, karena buah tidak bertunas pada batang pohon. Ini adalah kesalingan membutuhkan, saling tinggal untuk menghasilkan buah. Kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Pertama-tama kita membutuhkan Dia.
Kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan ingin memberitahu kita bahwa sebelum menaati perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya dan karya-karya belas kasih-Nya, kita perlu bersatu dengannya untuk tetap berada di dalam Dia. Kita tidak dapat menjadi orang Kristen yang baik jika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Bersama dan dengan Dia, kita dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi saudara-saudari, Yesus juga seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya membutuhkan kita. Mungkin kelihatannya terlalu berani untuk mengatakan hal ini. Tetapi kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Apa betul Yesus membutuhkan saya? Apa betul Yesus membutuhkan kita? Dia membutuhkan kesaksian kita. Buah dari kita sebagai ranting-ranting yang harus diberikan adalah kesaksian hidup kita. Setelah Yesus naik ke surga, adalah tugas para murid, tugas kita semua untuk terus memberitakan Injil dalam perkataan dan perbuatan. Dan para murid, kita semua para murid Yesus, melakukan hal ini dengan memberikan kesaksian tentang kasih-Nya. Buah yang dihasilkan adalah kasih. Terikat pada Kristus, kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan dengan demikian kita dapat berbuat baik kepada sesama kita. Berbuat baik kepada masyarakat, kepada gereja. Dari buahnya kita mengenali pohonnya. Kehidupan Kristen yang sejati memberikan kesaksian tentang Kristus. Dan bagaimana kita dapat mencapai hal ini? Yesus berkata kepada kita, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Kata-kata Yesus ini menjadi suatu jaminan bagi kita. Jaminan bahwa apa yang kita minta akan diberikan kepada kita. Kesuburan hidup kita bergantung pada doa. Ketika seseorang melekat pada Tuhan, seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya yang melekat dan bersatu, dia mampu menghasilkan buah-buah kehidupan baru, belas kasihan, keadilan, kedamaian, dan cinta yang berasal dari kebangkitan Tuhan sendiri. Kita dapat meminta untuk berpikir seperti Dia, bertindak seperti Dia, melihat dunia dengan segala sesuatunya dengan mata Yesus, untuk kemudian membawa ke dalam dunia ini buah-buah kebaikan, buah-buah cinta kasih, dan buah-buah kedamaian. Marilah saudara-saudariku, kita mempercayakan diri kita kepada perantaran perawan Maria untuk menolong kita tetap tinggal di dalam Yesus, seperti ranting-ranting pada pokok anggur, dan tidak pernah memisahkan diri kita dari kasih-Nya. Karena kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Dia. Karena hidup kita adalah Kristus yang hidup, yang hadir di dalam gereja dan dunia. Tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Semoga, amin, Tuhan memberkati kita semua.